Baiklah, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, kita lanjutkan kembali pada pertemuan kali ini yang berkaitan dengan accounting for manager ya. Jadi accounting for manager yang dalam hal ini dalam sudut pandang IFRS ya. Jadi dari sudut pandang standar akuntansi internasional. Nah, kita melihat dalam hal ini ya bagaimana ya pengakuan ya atau juga perlakuan ya yang dianut oleh internasional terkait yang namanya partnership gitu ya, atau di orang menyebutnya perusahaan ini ya, perusahaan perorangan gitu ya, atau perusahaan firma gitu ya, atau juga disebut dengan kata lain CV ya, Commanditor Finance Cap ya di Indonesia. Nah, jadi dalam standar internasional itu ada namanya disebut dengan istilahnya partnership gitu ya. Jadi bentuk-bentuk dari partnership ini ya berupa banyak ya. Jadi partnership itu bisa berupa perusahaan retail gitu ya, jasa, manufacture gitu ya, kantor akuntan gitu ya, kantor pengacara gitu ya, praktik dokter ya, dokter umum atau juga dokter gigi atau juga para profesional lainnya. Dengan kata lain, bahwasanya partnership itu berupa adanya dua gitu ya, atau lebih gitu ya, dua atau lebih yang dalam hal ini memiliki kepemilikan ya, co-owner ya dalam suatu bisnis yang tujuannya adalah untuk mendapatkan laba. Nah, ini dikatakan dengan partnership. Ya, jadi kalau di Indonesia itu namanya CV gitu ya, Commanditor Finance Cap tadi gitu ya, atau juga uh, firma gitu ya. Ini itulah dikatakan dengan partnership. Nah, karakteristik partnership ini meliputi ada aspek hukumnya gitu ya. Artinya punya kekuatan legal gitu ya. Artinya kekuatan legal di sini ya berupa terdaftar di notaris gitu ya. Artinya ada akte notaris kalau di Indonesia. Kemudian juga ada ya manajemen tersendiri yang namanya accounting entity gitu ya. Kemudian juga adanya laba yang dihasilkan ya. Kalau nggak ada laba nggak mungkin gitu ya. Jadi pasti ada laba yang dalam hal ini dipisahkan kepemilikannya secara menyeluruh. Jadi berdiri sendiri ya. Jadi kalau KAP ya berdiri sendiri. Ya, kemudian juga kantor konsultan juga berdiri sendiri misalnya ya. Yang sekarang banyak ya, KJPP ya, kantor jasa penilai, atau juga KJA ya, kantor jasa audit. Itu semuanya partnership ya, Bapak Ibu ya. Dan masing-masing dari partner ini ya, masing-masing dari partner ini dikenakan pajak. Ya, ada PPH ya, pajak penghasilan yang dibebankan secara personal ya. Kemudian juga dari ciri khas dari karakteristik partnership ini adanya disebut dengan mutual agency. Nah, di mana masing-masing partner itu apa ya, dalam hal ini saling terkait satu sama lain. Artinya kalau ada hutang, maka hutang itu menyeluruh kenanya. Ya, artinya bukan hanya pada salah satu partner, ya, tetapi partner lain juga punya proporsi, ya, punya proporsi yang sama itu. Kemudian juga dari sisi kepemilikan bagaimana? Nah, dari sisi kepemilikan di sini setiap partner punya hak klaim atas aset gitu ya. Jadi kalau seandainya di likuidasi gitu ya, maka masing-masing dari ownership itu punya hak klaim atas aset yang dilikuidasi. Ya, begitu juga terkait dengan yang aset khusus gitu ya, masing-masing juga punya hak yang sama ya. Begitu juga laba ya, atau malah rugi. Nah, jadi laba punya hak yang sama, rugi juga punya hak yang sama, equal gitu ya. Masing-masing dari partner itu. Sehingga partner ini dalam bentuk kepemilikannya melekat antara satu sama lain tergantung perjanjiannya ya. Atau perjanjiannya apakah sesuai dengan keahliannya atau juga sesuai dengan modalnya. Nah, ini karakteristiknya ya. Nah, kalau kita lihat apa sih keuntungan dan kelebihan ya, keuntungan dan kekurangannya. Nah, kalau dia partnership ini ada kombinasi ya, orang yang punya partner itu punya kemampuan dan juga punya sumber daya, itu masing-masing formasinya ada gitu ya. Kemudian juga bebas ya dari bebas dari regulasi pemerintah atau juga dibatasi gitu ya. Jadi
mereka manajemennya adalah manajemen ya sesuai dengan perjanjian, gitu ya. Kemudian juga mudah dalam mengambil keputusan, ya. Nah, sedangkan ketidakunggulannya apa? Ya, ketidakunggulannya itu saling terkait satu sama lain, atau istilahnya disebut dengan mutual agency, ya. Kemudian juga limited life. Nah, terbatas umurnya. Ya, kalau kantor pengacara itu terbatas, ya. Terbatasnya apa? Ya, kalau salah satu dari partner pengacaranya meninggal, bubar, ya kan, bubar firmanya. Atau juga kantor akuntan, ya, salah satu dari partnernya meninggal, ya ganti partner. Nah, itu limited life namanya, ya. Dan juga unlimited liability, ya, artinya kewajiban itu tidak dibatasi. Tidak dibatasi artinya apa? Masing-masing dari kepemilikan, ya, itu akan dibebankan, ya, kewajiban tertentu ketika di likuidasi. Nah, ini kalau kita lihat karakteristiknya, ya, karakteristik spesial dari partnership itu, pertama adalah limited partner, ya, sesuai dengan masa usianya, ya. Jadi partnership itu beda dengan PT. Kalau PT kan dia walaupun pemiliknya meninggal dunia, ya, maka sahamnya diwariskan pada ahli waris, begitu kan, atau diperjualbelikan. Nah, makanya PT itu long time, ya, tidak limited, ya. Tapi kalau partnership, ya, limited, ya, terbatas usianya. Begitu juga limited liability partnership, ya, masing-masing dari partner itu punya apa, ya, veto atas hutang yang terbatas. Dibatasi oleh apa? Dibatasi oleh proporsi kepemilikannya, ya. Kemudian yang ketiga, limited liability company, ya, artinya sini terbatas secara perusahaan, ya. Kemudian juga adanya disebut dengan S corporation, ya, dengan kata lain dia bisa berjubah perusahaan, ya, karena di satu sisi bentuknya partner, ya, tapi di sisi lain bisa juga sebagai perusahaan, maka dikatakan S corporation. Nah, apa saja yang melandasi persetujuan yang namanya partnership itu? Nah, di sini cakupannya meliputi nama pemiliknya siapa, ya, hak dan kewajibannya apa, hak partner itu apa, ya. Kemudian masing-masing itu mendapatkan bagiannya berupa apa? Berupa laba atau juga berupa rugi di sini. Kemudian juga bisa menarik asetnya. Nah, ini kelebihan dari partnership, gitu ya. Kemudian juga prosedurnya bisa mensubmit, ya, mensubmit terkait dengan aturan tertentu. Kemudian juga bisa melakukan penarikan, ya, bisa keluar masuk itu partner, ya, withdrawn, ya. Kemudian juga sahamnya dan juga partnernya itu dibatasi, ya, ketika apa? Sama usianya. Jadi kalau yang namanya manusia, ya, ada batasannya usianya. Nah, itu ciri-ciri dari persetujuan partner, ya. Nah, inilah contohnya bagaimana basic dari partnership itu, ya. Jadi di sini dinilai dengan dua penilaian, ya, yaitu penilaian nilai buku dan penilaian nilai wajar, ya. Jadi berapa nilai bukunya dan berapa nilai wajarnya dari pemilik dua orang, ya, yaitu Lau dan Song, ya, mulai dari kasnya, equipmentnya, ya, akumulasi depresiasinya, sampai pada penyisihan piutangnya, ya, Bapak Ibu. Kemudian juga di sini kalau pada saat seorang partner itu masuk, gitu ya, secara internasional apa jurnalnya? Nah, jurnalnya itu adalah, ya, dianggap sebagai penyertaan modal. Nah, jadi low capital dianggap. Di sisi lain, kas firmanya bertambah, ya, dan juga equipment firmanya bertambah. Ya, seandainya misalnya dia membawa meja, kursi, gitu ya, maka di debitlah equipment itu, gitu ya. Begitu juga investasi si partner B atau si contoh di sini adalah investasi si Song, gitu ya. Jadi si Song itu membawa penyertaan modal 12.000, kemudian juga membawa piutang. Nah, ya, boleh juga, ya, membawa piutang, ya. Jadi dicatat, ya, jurnal seperti itu. Lalu bagaimana perlakuannya atas laba, ya? Jadi bukan hanya laba aja, ya, rugi. Nah, ini kelebihan dari partnership, ya. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau berbeda dengan apa, ya? Berbeda dengan dalam bentuk perusahaan, ya, di mana komposisi laba itu atau juga rugi itu berbeda, terutama dari aspek
ya mana yang dikatakan dengan kepemilikan saham biasa, ordinary share, atau juga preference stock, gitu kan, yang punya saham istimewa, beda dia perlakuannya dengan yang pemegang saham biasa. Nah, kalau di firma, gitu ya, nah di sini secara internasional, gitu ya, bahwasannya laba atau juga rugi itu perlakuannya sesuai dengan proporsinya. Nah, ini yang bedanya antara partnership atau firma ini dengan perusahaan, ya, PT. Nah, pembagian laba atau ruginya, ya bagaimana? Ya, pembagian laba atau rugi itu secara berkala dibagi sesuai dengan laba akhir tahun. Nah, ini bulan November, gitu ya. Jadi kalau dia firma itu, ya mereka berusaha ya terus ya, menghasilkan laba ya pada akhir tahun berapa laba maka kita bagi, gitu kan. Berapa rugi maka kita bagi. Baginya berapa? Ya sesuai dengan agreement, ya sesuai dengan persetujuan, ya sesuai dengan partnership kontrak tadi ya. Nah, jadi makanya dalam firma itu ya ada yang namanya jurnal penutup. Ya, jadi jurnal penutup atau juga closing entries ya menutup seluruh perkiraan pendapatan, ya. Menutup seluruh perkiraan beban. Kemana ditutup? Ke income summary, gitu ya. Jadi kalau dia saldo normalnya beban expense itu di debit, maka di closing entries itu menjadi kredit, ya. Debitnya apa? Debitnya adalah income summary. Nah, itu yang membedakan yang apa ya? Sifat dari yang namanya firma ini. Nah, dalam pembagian laba atau juga rugi ini ya, maka jurnalnya ini. Nah, jadi setiap akhir tahun maka ada bagi laba ya. Pembagian laba. Nah, itu di closing ya, di closing maka dicatat dalam dua pembukuan ya sebagai berikut. Jadi mencatat ke income summary dan juga mencatat ke privenya juga dicatat ya. Nah, nih. Nah, begitu juga perhitungan apa ya? Perhitungan laba atau rugi di sini gitu ya, itu ada rasionya. Jadi secara standar internasional ya yang diakui gitu ya, itu fixed ratio ya berdasarkan pada fixed ratio atau berdasarkan pada modalnya atau berdasarkan pada gaji atau berdasarkan pada kepentingan pemilik atau juga berdasarkan pada seluruh variabel lainnya, mulai dari gaji, kepentingannya sampai pada fixed ratio-nya dikombinasi. Nah, boleh-boleh saja ya, sah-sah saja ini pembagian laba atau juga rugi ini di dalam firma diatur sedemikian rupa, ya. Tapi kalau apa tadi ya, kalau dalam bentuk PT, nah itu perseroan ya. Nah, jadi dalam bentuk perseroan haknya beda, gitu ya. Pemegang saham biasa dengan pemegang saham istimewa itu pemegang saham istimewa punya hak yang berbeda, misalnya dengan pemegang saham biasa. Nah, kalau dalam firma ya ini tipe-tipe apanya ya, tipe-tipe distribusi income atau juga distribusi loss-nya berdasarkan pada kriteria ini. Ya. Nah, ini kita lihat jurnal ya. Jadi bicara firma di sini kita bicara jurnal dulu, gitu ya. Jadi bagaimana ya kalau dari kasus ini ya bahwasanya ada penyisihan gaji ya, ada penyisihan bunga ya, kemudian juga ada pembagian laba ya. Maka dampaknya ya ke laba rugi. Nah, jadi Bapak Ibu ya, ke pembagian atau juga laba ya, seandainya dalam hal ini ada laba gaji ya, laba misalkan berdasarkan hal ini ada laba 22.000 ya. Nah, dari 22.000 itu disisihkan gaji 8.400 ya, bunga atau juga dalam hal ini interest allowance itu 2.800 dan 2.400 gitu ya. Setelah itu ada distribusi lagi ya, distribusi pendapatan itu. Jadi setelah dikurangi gaji dan juga dikurangi dengan suku bunga, ya maka dibagilah laba itu si Sarah mendapatkan 12.000 ya, atau misalnya si Ray mendapatkan 9.600. Nah, ini contoh distribusi laba ya ketika akhir tahun ya. Jadi akhir tahun itu ada pembagian ya, pembagian hasil ya. Ya, pembagian hasil atau disebut dengan division of net income. Ini ya. Nah, jurnalnya inilah ya. Jadi jurnalnya ya ketika laba itu dibagi, ya maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah masing-masing dari modal si apa ya, yang pemilik dari firma itu akan bertambah, ya kan?
Nah, ketika bertambah di closing, masuk jurnal penutup ya, atau tutup buku, gitu ya, maka di debit kemana? Ke income summary ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, begitu juga bagaimana distribusi laba antara partner itu ya. Jadi distribusi laba antar partner itu dibagi ya sebagai berikut. Jadi setelah dikurangi ya masing-masing dari yang namanya remaining deficiency ini. Nah, kemudian juga dampaknya kemana? Ya, dampak dari distribusi laba itu ke perubahan modal. Ya, jadi modal si partner gitu ya itu akan bertambah kalau laba, akan berkurang kalau rugi ya. Nah, pada kasus ini ya karena ada laba 12.400 dengan 9.600, maka modalnya bertambah ya kan. Di awal Januari mereka modalnya 28.000 seeking ya, dan sile 24.000 ya. Jadi naik ya karena laba ya Bapak Ibu ya. Jadi 35.400 dan si Ray 28.600. Nah ini. Nah ekuitasnya ya, jadi disajikan di laporan perubahan ekuitas ya, bertambahlah modal ya Saraking dan Ray ya sebesar 354. Yang sebelumnya mereka punya 28.000 dan 24.000 ya. Nah ini. Ya mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Cukup jelas ya. Nah inilah yang namanya partnership ya, atau juga firma ya, atau juga CV kata orang ya, Commanditeur Venus Cap, menurut standar internasional ya, Pak Ibu ya. Nah, kemudian yang paling penting ya dalam firma ini bagaimana seandainya dilikuidasi. Nah ini masa pandemi ini kan rawan ya, tiap firma itu punya potensi apa ya, mengalami kesulitan keuangan atau financial distress. Nah, jadi di sini distribusi kepemilikan karena likuidasi, gitu ya. Dilikuidasi bisa di sini jawabannya adalah dilikuidasi secara hukum atau juga dilikuidasi secara bisnis, gitu kan? Nah, jadi kalau dilikuidasi secara hukum, gitu ya, Bapak Ibu, itu masuk ke pengadilan tata niaga, gitu kan? Jadi dalam pengadilan tata niaga itu ya ada firma yang dipilotkan, ya, dipilotkan oleh pengadilan. Disebabkan apa? Tidak mampu membayar lagi kewajiban-kewajibannya. Nah, ketika tidak mampu membayar kewajibannya, ya maka dalam hal ini dilakukan proses akuntansi. Ya, proses akuntansi yang namanya likuidasi. Nah, jadi likuidasi ini berlaku pada firma, ya. Jadi likuidasi ini ya berupa secara legal dan secara ekonomik sebenarnya kan. Dua pendekatan itu. Nah, kabarnya sekarang di Indonesia banyak ya yang yang melaporkan likuidasi secara legal atau pilot gitu ya bahasa bisnisnya. Nah, jadi berkaitan dengan likuidasi itu diakui ya secara standar internasional. Nah, jadi yang dikatakan oleh Averres di sini ya, likuidasi itu pengertiannya adalah menjual ya seluruh asetnya. Berupa aset apa? Berupa aset non kas. Nah, dijual ya. Dan juga mengakui keuntungan atau juga kerugian atas realisasi penjualan. Kalau dulu punya tanah harganya 10.000, lantas harga tanah ketika likuidasi jadi 80.000, maka ya dikatakan gain gitu ya. Dan juga mengalokasikan gain tadi kepada siapa dialokasikan? Kepada para partner. Nah, itu ya. Kepada para partner berdasarkan rasio labanya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Dan membayarkan kewajibannya itu per kas gitu ya. Lalu distribusi masing-masing dari partner ini berdasarkan pada modalnya. Nah, jadi siapa yang punya modal besar, labanya besar gitu ya. Begitu juga kalau dia rugi. Nah, jadi kita pengertiannya sini pengertian prinsip akuntansi ya, Bapak Ibu ya. Jadi prinsip akuntansi itu adalah konservatisme ya. Jadi dalam konservatisme itu kita mengakui ke depan itu ya kerugian pasti terjadi dan itu harus dipertimbangkan gitu ya. Nah, jadi prinsip konservatisme dipertimbangkan ya, maka dalam hal ini dialokasikan kepada proporsi dari modalnya ya, atau disebut dengan capital balance-nya. Kemudian nah dari likuidasi itu, nah ini sebelum likuidasi ya. Jadi sebelum likuidasi asetnya 65.000. Nah, setelah dari likuidasi gitu ya, dijadi uang kas jadi 75.000. Kemudian masing-masing dari partner itu punya kewajiban ya.
dan punya kewajiban dibagilah 3:2:1 gitu ya. Jadi 3:2:1 ya, adanya si Kuo ya, si Siu dan si Wong ya. Masing-masing dia 3:2:1, maka 7.500 ya, 5.000 dan juga 2.500. Maka jurnalnya diakui sebagai realisasi keuntungan ya, dan didistribusikan kemana? Ke modal ya, masing-masing dari owner. Nah ini ya, Bapak Ibu. Ada yang mau kita diskusikan dari jurnalnya ini? Silakan. Ya, cukup jelas ya. Nah, beda dia kalau dengan PT ya. Kalau dia PT, ketika dipilotkan yang paling aman siapa? Ya, yang paling aman itu pemegang saham istimewa kan. Yang pegang resiko pemegang saham biasa kan gitu ya. Nah, itu bedanya antara PT dengan firma. Nah, kalau dia firma dia proporsional ini, secara standar internasional gitu ya. Nah, ini yang sudah di aturannya ini ya bisa saja sudah didaftarkan ya pada akte pendirian. Kalau dia laba gimana, kalau dia rugi bagaimana, merujuk pada peraturan internasional ini gitu ya. Artinya standar IFRS gitu ya. Jadi dalam likuidasi itulah maka didistribusikan ya uang kasnya, modalnya ya kan, modal squat, modal CCU, ini kan buku besarnya ya. Jadi buku besarnya itu bertambah nih modalnya. Kenapa ya? Karena likuidasi itu menguntungkan ya kan, jual aset, jual mobil, jual gedung, untung ternyata kan. Dampaknya kemana? Ke modal ya, modal pemilik partnership. Nih. Nah, jadi likuidasi partnership itu menghasilkan pembayaran kas gitu ya. Jadi dibuatlah schedule pembayaran kasnya. Jadi pembayaran kasnya di sini ya ketika menjual aset tertentu ya akan mendapatkan uang kas gitu ya. Lalu dikurangkan dari kewajiban. Ya, setelah dikurangi dari kewajiban maka dapatlah distribusi kasnya masing-masing. Nah, bagaimana kalau misalnya distribusi kasnya ini ya tidak terjadi? Karena apa? Ya karena rugi misalnya ya kan. Nah, kalau dia karena rugi maka inilah yang dikatakan dengan defisiensi ya. Jadi defisiensi terjadi ya, maka kerugian itu loss katanya kan. Nah, loss itu didistribusikan kemana? Ke masing-masing partner. Nah, itu ya. Jadi kalau dia rugi, maka yang nanggung itu siapa? Masing-masing partner ya. Jadi bukan hanya mau untungnya aja ya, tetapi kalau rugi juga sama ya perlakuannya ketika untung. Maka dikatakan di sini prinsip partnership ini lebih proporsional gitu ya dibanding dengan yang lain ya. Jadi dari sisi kerugian didistribusikan secara pro rata berdasarkan proporsi dari kepemilikan ya. Nah ini, makanya jurnalnya ini Bapak Ibu ya. Jadi jurnal capital Sikwo di debitnya. Ya, dan kreditnya apa? Diakuilah loss gitu ya. Loss on realization gitu ya. Sebesar kerugiannya. Nah, itulah yang dikatakan dengan prinsip likuidasi ini ya. Jadi prinsip dari likuidasi itu baik laba ataupun juga rugi dialokasikan ya berdasarkan kepada kepemilikan ya. Nah, ini. Nah, kemudian juga topik yang terakhir kita lihat bagaimana penyajian jurnal. Ya, jurnal ketika salah satu dari si partner mundur gitu ya. Biasanya ya, seorang partner mundur. Dia mundur karena apa ya? Kita ya banyak latar belakangnya gitu kan. Mundur masuk yang baru gitu ya. Jadi ya mundur dan juga mundur ini istilahnya withdrawn, menarik gitu ya. Jadi dalam hal ini menarik disebabkan karena ya di apa ya? Carson ini. Ya bagaimana Carson ini menarik modalnya. Nah, jadi atau si Carson ini masuk. Ya kalau dia si Carson masuk dampaknya apa? Ya dampaknya ya ini ya, modal si Ames dan modal si Baker itu akan berkurang karena dialokasikan kepada penyertaan modalnya si Carson ya seluruhnya. Nah, jadi dipostinglah ke buku besar ya sebagai berikut. Jadi dalam hal ini yang masuknya si Carson itu akan membawa uang kas. Ya, membawa uang kas besar ini ya. Maka masuknya si Carson itu akan menambah ya nilai modal ya. Makanya capitalnya sini jadi 3 orang, yang sebelumnya 2 orang ya. Begitu juga sebagai investasi ya, investasinya bertambah sebagai berikut ya. Maka masuknya si partner baru di sini gitu ya, itu bisa menimbulkan juga keuntungan.
Jadi keuntungan dari firma ini bukan hanya karena likuidasi gitu ya, tetapi karena masuknya partner baru gitu ya. Saham yang lama misalnya 20.000 gitu ya, tapi karena diundang masuk yang baru gitu ya, jadinya ya dulunya adalah apa ya, misalnya dulunya adalah 80.000 jadi 120 misalnya. Berarti kan ada keuntungan ya, keuntungannya 40. Lantas kemana? Ya didistribusikan kepada si partner yang lama ya. Ini perlakuan akuntansi ya terkait dengan masuknya partner baru, Bapak Ibu ya. Maka masuknya partner baru itu disebut dengan bonus to all partner. Ya artinya bonus kepada si partner yang lama ya. Ini wajar-wajar saja gitu ya. Masuknya partner yang baru ya menimbulkan bonus ya. Nah, dalam hal ini. Nah, kalau penarikan bagaimana? Ya, kalau penarikan ya maka dalam hal ini ketika penarikan ya misalnya Hejun menarik modalnya 10.000 gitu ya. Maka yang terjadi adalah ya modal Hejunnya di debit gitu ya. Nah, modal Hejunnya di debit di sini. Nah, itu ya. Kalau meninggal partner bagaimana? Ya, jadi kalau dia meninggalnya partner di sini, maka otomatis ya persetujuannya direvisi gitu ya. Jadi di situ ada revisi perjanjian karena masih salah satu dari apa ya partner itu meninggal dunia ya. Jadi bisa berupa distribusi net income dan juga melakukan closing the book ya, jurnal penutup dan juga menyajikan laporan keuangan pasca meninggalnya salah satu dari si partner gitu ya. Nah itulah yang terkait dengan inti dari partnership gitu ya. Jadi partnership itu kesimpulannya dia berbeda dengan perseroan ya. Jadi lebih mudah bergerak, lebih mudah secara manajemen gitu ya, dan juga lebih mudah dalam distribusi laba ya. Tidak dibatasi jenis kepemilikan ya. Jadi jenis kepemilikan di persero gitu ya, itu ya preference stock lebih istimewa dibanding dengan common stock gitu ya, artinya pemegang saham biasa Bapak Ibu ya. Tapi kalau di dalam partnership gitu ya, itu kepemilikannya sangat tergantung kepada besarnya proporsi sahamnya, saham yang di bawah gitu ya. Begitu juga terkait dengan masuknya partner baru gitu ya, dan juga keluarnya partner itu menimbulkan yang namanya bonus ya. Kepada siapa? Kepada pemegang saham yang lama ya. Nah, itulah yang terkait dengan topik ini. Ada yang kira-kira mau kita diskusikan, Bapak Ibu? Silakan. Baik, kalau tidak ada, saya kira itu saja dan rekamannya nanti saya share ya. Untuk jurnalnya sedang proses ya, Bapak Ibu ya, yang belum terbit. Baik, saya kira itu saja dan kita sudahi pertemuan ini. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Pak. Selamat malam. Ya, boleh meninggalkan ruangan.